Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Trending Topik 99. Pada video kali ini kita akan membahas terkait Fahri Hamzah dan Fadlizon yang menerima penghargaan Bintang Mahaputra Nararya dari pemerintah terkait apa yang dia lakukan selama menjadi anggota DPR. Jadi selama anggota DPR, Fahri Hamzah dan Fadlizon ketika purna ini mendapat penghargaan. Tentu ini sebuah analisis yang cukup panjang kenapa keduanya itu mendapat Bintang Mahaputra Nararya. Karena Bintang Mahaputra Nararya itu diberikan kepada mereka yang telah berjasa kepada negeri ini. Maka dia berhak mendapat Bintang Mahaputra Nararya. Nah, teman-teman, mengenai Fadlizon dan Fahri Hamzah, ini sebagaimana kita ketahui beliau adalah sosok orang yang sering mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi sosok Fadlizon dan Fahri Hamzah itu sosok yang kontroversi. Ketika semuanya itu mendukung kebijakan pemerintah, justru dua orang ini mengkritik kebijakan tersebut. Itu salah satu kesan yang saya tangkap dari kontroversinya Fadlizon dan Fahri Hamzah. Karena bagaimanapun juga teman-teman, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi ini punya koalisi. Ada koalisi dari PDIP, kemudian Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan PSI, serta lain-lain. Ini koalisi di pemerintah. Sering kebijakan Jokowi ini mendapat kritikan yang serius oleh Fadlizon dan Fahri Hamzah. Pun demikian teman-teman, ternyata hari ini Fadlizon dan Fahri Hamzah mendapat anugerah Bintang Mahaputra Nararya karena dianggap berjasa kepada negara. Ada juga teman-teman orang yang mendapatkan Bintang Mahaputra Nararya ini dari tenaga medis yang gugur ketika menjalankan tugas untuk menangani pandemi virus corona. Ini Bintang Mahaputra yang diberikan pemerintah, diberikan negara kepada mereka yang berjasa. Nah teman-teman, ini ada berita yang cukup menarik dari Detik. Fahri Fadli terima bintang jasa. PA 212 mengatakan bisa dilihat mana yang idealis dan kritis. Jadi setelah mendapatkan Bintang Mahaputra Nararya untuk Fadli dan Fahri ini, apakah mereka tetap istiqomah menyoroti, mengkritisi kebijakan pemerintah, atau malah menjadi koalisi pemerintah? Ini yang ditanggapi, yang disampaikan oleh PA 212. Kita baca beritanya teman-teman. Politikus Fahri Hamzah dan Fadlizon menerima penghargaan Bintang Mahaputra Nararya hari ini di Istana Merdeka. Menanggapi hal itu, Persaudaraan Alumni 212 menyinggung sikap idealis dan kritis kepada pemerintah. Kita bisa sama-sama melihat mana yang tetap istiqomah, mana yang tetap idealis, dan mana yang tetap kritis, kata Ketua Umum PA 212 Selamat Ma'arif kepada wartawan pada hari Kamis 13 Agustus 2020. Jadi dari Pak Selamat Ma'arif dari PA 212 ini menanggapi terkait pemberian Bintang Mahaputra Nararya kepada 2F, yaitu Fahri dan Fadli. Jadi Fahri Fadli ini menerima Bintang Mahaputra menurut Selamat Ma'arif apakah tetap istiqomah kritis kepada pemerintah atau sebaliknya. Diketahui PA 212 dan Fahri Fadli pernah sama-sama berjuang pada Pilpres 2019 untuk memenangkan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Selamat berharap bintang tanda jasa itu tidak melunturkan sikap kritis kedua politikus itu. Memang selama ini teman-teman, Fadli dan Fahri ini adalah sosok politikus di Senayan yang kritis kepada pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan rakyat, tidak berpihak kepada rakyat, maka Fadli dan Fahri ini bersuara. Dan memang di dalam sebuah pemerintahan diperlukan orang yang kritis, orang yang menjadi oposisi, karena dengan oposisi bisa memberikan kontribusi baik pemikiran, kemudian kritikan, kemudian masukan kepada pemerintah. Karena kalau kita mengandalkan oposisi di parlemen, ini kayaknya tidak imbang, karena 80% ini mendukung
kebijakan pemerintah atau menjadi koalisi pemerintah. Yang 20% ini terlalu kecil untuk melawan 80%. Karena itu memang perlu ada orang-orang yang kritis kepada kebijakan pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Fadli dan Fahri Hamzah. Doakan mereka masih idealis dan kritis terhadap penguasa agar tidak muncul kediktatoran, maka penguasa harus dikritisi, katanya. Diketahui Presiden Jokowi menganugerahkan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada 55 tokoh yang dianggap layak. 2 di antaranya adalah Fahri Hamzah dan Fadlizon. Jadi yang diberikan bintang kehormatan tanda jasa hari ini ada 55 orang, teman-teman. 2 di antaranya adalah Fahri dan Fadli. Jadi himbauan kemudian masukan dari PA212 setelah diberikan tanda kehormatan, tetaplah istiqomah kritis kepada kebijakan pemerintah. Karena dengan kritis maka ini bisa membawa banyak aspirasi dari masyarakat. Kalau itu kurang pas maka itu harus dikritisi, dan kita sebagai masyarakat perlu orang-orang yang kritis, orang-orang yang menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Sebut saja kepada Fahri dan Fadli. Dengan diberikan bintang jasa jangan sampai menjadi bagian koalisi, tetaplah menjadi oposisi, tetaplah menjadi orang yang kritis kepada kebijakan pemerintah. Acara penganugerahan itu dilakukan di Istana Negara, Komplek Istana Kepresidenan pagi ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Fahri Hamzah juga Fadlizon hadir dalam prosesi itu. Selain Fadli dan Fahri, mantan Wakil Ketua MPR Agus Hermanto dan mantan Ketua DPD RI Osman Sabtaodang USO serta 22 tenaga medis yang gugur saat menangani virus corona juga diberikan bintang jasa. Itu teman-teman terkait penganugerahan bintang jasa kepada mereka yang telah berjasa pada negara ini. Ada Fadli dan Fahri yang sering mengkritik pemerintah juga mendapat bintang jasa kehormatan. Kemarin saya baca-baca di kolom komentar itu ada yang mengatakan, kalau begitu kita banyak-banyak mengkritik saja kepada pemerintah agar diberikan bintang jasa kehormatan. Ada yang bilang seperti itu. Jadi mengkritik itu adalah harusnya menjadi sesuatu masukan. Orang yang mengkritik jangan dimusuhi. Orang yang mengkritik harusnya dijadikan mitra kerja. Karena dengan mengkritik itu akan dilakukan perbaikan-kebaikan dalam mengurus negara ini. Jadi oposisi itu jadikan teman, kawan, sehingga kedepannya perbaikan-kebaikan itu akan nampak ada. Jadi selama ini kalau orang oposisi ini dimarginalkan, kemudian tidak ditemani, dimusuhi, ini menjadi sesuatu yang buruk dalam sistem berdemokrasi. Karena demokrasi itu adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan pendapat itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu adalah bentuk-bentuk model-model dari sistem demokrasi. Jadi ada koalisi, ada oposisi, ini adalah bagus dalam rangka untuk penyeimbang. Jadi sebaiknya memang koalisi itu kuat, oposisi juga kuat. Jadi di sana ada orang-orang yang menyampaikan aspirasi, dan kalau salah pemerintah ini diingatkan dengan yang oposisi tadi. Dan kalau kita lihat teman-teman, Fahri Hamzah ini mendapatkan bintang jasa kehormatan memang sudah lama menjadi anggota DPR. Itu sekitar 15 tahun Fahri Hamzah menjadi anggota DPR dan pernah menjadi anggota MPR di masa transisi pemerintah ketika dipegang oleh Habibie dan Abdurrahman Wahid. Di sana Fahri Hamzah sudah menjadi anggota DPR. Ini luar biasa prestasi dari Fahri Hamzah. Dan Fahri Hamzah sekarang ini mendirikan Partai Gelora, partai yang baru didirikan bersama Anies Mata setelah keluar dari PKS. Itu profil dari Fahri Hamzah yang kita ketahui. Dan mudah-mudahan teman-teman ketika mendapatkan bintang kehormatan, baik Fahri maupun Fadli ini tetap istiqomah, tetap kritis, tidak mengubah haluan. Jadi kalau kemarin kritis kepada pemerintah, tetaplah kritis walaupun diberikan bintang jasa kehormatan. Jadi kita lihat nanti teman-teman, apakah tetap istiqomah atau malah berganti haluan,
ikut dalam pendukung pemerintah menjadi koalisi pemerintah Presiden Jokowi. Itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini terkait penganugerahan bintang jasa kehormatan, yaitu bintang Mahaputra Nararya kepada Fadlizon dan Fahri Hamzah. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.